Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memberkati kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tema doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap melihat malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia termasuk saudara dan saya ingin dan sangat rindu setiap dia berdoa dan pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Itu kerinduan kita Bapak Ibu, sehingga kita tidak perlu capek, tidak perlu repot-repot lagi saudara. Ya, ketika kita berdoa mengangkat tangan, Tuhan langsung menjawab. Ya, Tuhan langsung respon setiap doa kita. Itu memang kerinduan kita bersama-sama. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya akan membahas bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan. Sebelumnya saya akan menyampaikan kepada kita ada beberapa alasan mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Dengan alasan yang kita sudah mengerti ini, kita akan memahami dan kita bisa mengevaluasi diri, memperbaiki. Ya, apa kira-kira apa hal yang perlu kita benahi supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Alasan pertama saudara, karena segala kesalahan dan dosa kita. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ke 2 berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong sehingga dia tidak menolong engkau, dan bukan kurang tajam pendengaran Tuhan sehingga dia tidak mendengarkan seruan doamu. Tapi yang membuat kita terpisah dengan Tuhan, yang membuat Tuhan tidak mendengarkan doa kita, ialah segala kejahatan dan dosamu. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah berkali-kali berdoa, sudah berkali-kali bersekutu dengan Tuhan, mengangkat tangan, bergumul, namun sampai hari ini belum ada jawabannya. Mari kita mengevaluasi diri kita. Mungkin karena ada pelanggaran, mungkin karena ada kesalahan dan kekurangan kita. Mari kita benahi, mari kita akui, bertobat dan datang kepada Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena apa yang kita minta kepada Tuhan itu hendak kita salah gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, yaitu keinginan daging kita. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga berkata, kamu berdoa dan Tuhan tidak menjawab karena kamu menyalahgunakan hendak memuaskan keinginan daging. Contohnya saudara, ketika kita berdoa, Tuhan aku ingin punya mobil, dengan alasan kita punya mobil. Kalau sudah punya mobil saudara, maka kita akan rajin beribadah, kita akan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu isi hati kita. Ketika kita sudah punya mobil, bukan malah pakai untuk beribadah, malah pada saat jam ibadah kita jalan-jalan ke mall, pada saat jam ibadah pergi memancing malah saudara. Ya. Inilah hal-hal memuaskan keinginan daging, dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita agar kita tidak binasa. Alasan yang ketiga adalah karena kurang percaya. Kita berdoa tapi tidak percaya akan doa kita. Kita berdoa tapi kita tidak yakin terhadap doa kita. Yakobus pasal 5 berkata, doa orang benar bila ya
yakin didoakan, maka besar kuasanya. Katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sering kita berdoa tapi tidak yakin apa yang kita doakan. Kita dihantui rasa takut, bimbang, ragu-ragu, mendua hati dan lain sebagainya. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ke 8 berkata, orang yang mendua hati tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Bahkan orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Alasan yang keempat, mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Karena Tuhan sedang memproses iman kita. Supaya iman kita ini tampil nantinya bagaikan emas murni di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan belum menjawab. Kita sudah mengevaluasi diri, kita sudah mengaku dosa dan hal-hal yang kurang kita sudah akui di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan juga belum menjawab doa kita. Jangan bersungut, jangan berbantah, jangan kecewa, dan jangan putus asa. Berarti Tuhan sedang memproses iman kita supaya iman kita akan tampil bagaikan emas. Langkah-langkah yang kita lakukan supaya Tuhan menjawab doa kita. Kita belajar dari seorang pribadi namanya Cornelius. Yang pertama yang dilakukan adalah hidup saleh. Hidup saleh dalam pengertian adalah percaya kepada hanya satu Allah saja. Seperti Tuhan berkata, Allah yang esa, Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Pengertian berikutnya adalah menghormati kemuliaan dan kuasanya. Ini yang disebut hidup saleh. Dan pengertian yang ketiga adalah hidup saleh takut menyakiti hati Tuhan dengan berbuat dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayo kita belajar untuk saleh supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Poin yang kedua kita lakukan adalah biarlah kita seisi rumah, aku dan seisi rumahku hidup takut akan Tuhan. Contohnya keluarga Nuh, saudara. Pada zaman Nuh, manusia sekelilingnya tidak mau tahu tentang takut akan Tuhan. Tapi Nuh belajar menanamkan roh takut akan Tuhan kepada keluarganya. Maka hanya Nuh yang terselamatkan dari air bah, karena ia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Keluarga Nuh belajar untuk melakukan kebenaran. Keluarga Nuh untuk tidak mau kompromi dengan dosa. Keluarga Nuh tetap bergaul dengan Allah. Ini yang menjadi contoh bagi kita. Dan keluarga Nuh melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan segala perintah Tuhan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Dengan kata lain, Nuh tidak menambah dan Nuh tidak mengurangi. Itulah tandanya Nuh dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, tetap bermurah hati. Seperti Cornelius, bermurah hati. Bermurah hati sama dengan suka memberi, suka berkorban, suka bersedekah. Suka berkorban, suka memperhatikan sesama, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Bahkan setia mengembalikan milik Tuhan. Amin. Sebab milik Tuhan itu adalah wajib kita lakukan. Apa namanya? Persepuluhan. Ayo lakukan kepada Tuhan. Sebab itu adalah kewajiban kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bahkan ayo kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Amsal pasal 3 ayat 9
berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari setiap penghasilan. Muliakan Tuhan dengan harta kita. Seperti Kornelius tadi, dia banyak memberi sedekah, suka berkorban, suka memberi, suka memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ya, perhatikan pekerjaan Tuhan, apa yang diperlukan dalam pelayanan, apa yang diperlukan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Perhatikan, maka doamu dan pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, senantiasa berdoa. Kita melihat seorang Kornelius adalah seorang perwira. Perwira ini adalah seorang yang sibuk. Tetapi dengar baik-baik, sekalipun seorang perwira namanya Kornelius adalah orang sibuk, tetapi waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan, waktunya berdoa kepada Tuhan, tetap dia lakukan. Karena dia tahu dalam persekutuannya dengan Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Berdoa dengan tidak cuma-cuma membuat Tuhan berkenan kepada kita. Jangan putus-putus berdoa. Tetaplah berdoa dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi apapun. Sebab doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan, ayo berikan waktu berdoa. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Ketika kita berdoa dengan iman, maka segala sesuatu yang tidak mustahil bisa terjadi. Ada satu contoh orang yang sering berdoa, namanya Ishak. Ishak berdoa kepada Allah untuk istrinya. Itu dalam kitab Kejadian. Istrinya Rahel. Rahel pada waktu itu dikategorikan adalah wanita mandul. Tapi ketika Hizkia, ketika Ishak berdoa kepada Tuhan, ketika Ishak berdoa, lalu Tuhan mendengarkan doa Ishak, dan Tuhan mengubah status Ribka dari yang mandul menjadi perempuan yang memiliki keturunan. Itu adalah kuasa doa. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Mau doa kita dijawab oleh Tuhan? Ada 4 hal yang kita lakukan tadi, saudara. Pertama, hidup saleh, belajar saleh. Dan yang kedua, ia dan seisi rumah kita biarlah hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, tetaplah bermurah hati, berkorban, memberi, perhatikan pekerjaan Tuhan. Jangan kikir, orang kikir tidak masuk surga. Ya, jangan kikir, tetapi belajarlah memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan juga memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang keempat, senantiasalah berdoa. Jangan cuma-cuma berdoa, maka Tuhan menjawab doa kita. Tuhan Yesus memberkati.